Penulis mengangkat dalil pertama surah Al-An'am. Kita mulai di halaman 8 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman itu atau iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya akan rincikan ayat ini. Yang dimaksud dengan orang-orang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik. Iman artinya tauhid. Mengimani Allah satu, maka dia hanya tunduk, patuh, ya, takut, cinta kepada Allah. Semua yang Allah perintahkan dikerjakan dan dia tidak butuh yang lainnya. Apapun yang sesuai dengan hukum Allah dipatuhi, apa yang tidak sesuai ditinggalkan. Walaupun dia harus dijauhi oleh seluruh manusia. Maka itu namanya tauhid, keimanan kepada Allah. Dan syirik adalah mempartnerkan Allah dengan makhluknya. Seperti orang-orang musyrik Mekah. Mereka menyembah Allah, yakin Abu Jahal, Abu Lahab, itu semua yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi mereka masih mempartnerkan Allah dengan patung. Patung itu didatangkan kemudian mereka partnerkan. Mereka juga minta sama patung, minta juga sama Allah. Maka ini syirik namanya, menyekutukan Allah. Seperti banyak di Indonesia orang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi begitu selesai salam, dia pergi kuburan sebelah masjidnya minta-minta sama kuburannya. Mana komitmen tadi yang dia ucapkan? Di rumahnya penuh dengan buhul dan isim-isim. Bunuh dengan surat-surat, kertas, keris, benda-benda yang diberikan oleh orang-orang yang dungu dan bodoh, jauh dari agama, yang biasa di Indonesia dikatakan dengan orang pintar. Maka ini merusak dirinya sendiri, merusak tauhid, dia syirik kepada Allah. Tidak dibolehkan. Dan sudah pernah saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, di kamar tidurnya lah Rasulullah SAW dikubur. Dan ini ranjang Aisyah, di sebelahnya adalah kuburan Nabi SAW. Tidak pernah ada satu riwayat pun Aisyah mengatakan Rasulullah tadi malam datang temui saya, atau silahkan taruh air kalian di kuburan Nabi akan berkah, atau ambillah tanahnya, atau apa saja. Tidak pernah ada satu pun riwayat masalah itu. Dan kalau Rasulullah SAW saja tidak begini, dan tidak pernah ada satu pun riwayat sahabat datang mengusap-ngusap batu nisannya Nabi misalnya, atau meminta-minta pada Nabi di kuburan. Kalau Nabi saja nggak dikerjakan, bagaimana dengan orang lain? Bagaimana kalau hanya sekedar guru mengaji kita atau kiai? Kalau Rasulullah SAW saja tidak, bagaimana dengan yang lainnya? Ini syirik, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dibolehkan sama sekali. Ada juga fenomena syirik, mungkin akan ada babnya sendiri. Orang-orang yang kadang-kadang mempartnerkan Allah tapi dia tidak sadar. Seperti pernah kasus di Makassar waktu itu, saya diingatkan atau disampaikan oleh seorang pengusaha kayu yang sering bawa kayu-kayu dari Kalimantan. Dia bilang, Ustaz, di pelabuhan di sini di kota Makassar, sering kali kalau ada pengusaha baru mau luncurkan kapal barunya, maka dia sembelih kambing. Kambingnya bukan dibagiin ke anak yatim, makanin orang susah, bukan, disembelih dilempar di laut. Untuk apa, saya tanya? Supaya kapalnya tidak diganggu ya, oleh penjaga laut. Ini syirik ini. Gimana caranya? Lautan, langit, air, udara, batu, segala macam ciptaannya Allah. Tidak pernah ada seperti ini. Yang menjaga lautan malaikat, yang menjaga langit malaikat, yang mengutus, yang mengerjakan semua pekerjaan ini, mengatur kadar air, kadar udara, malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan-syaitan yang coba menyesatkan manusia dari pemahaman seperti itu. Ini bahaya sekali. Saya juga kemarin lewat di Jakarta, saya baru tahu kalau orang punya keyakinan, sebagian orang, semoga dikasih hidayah, itu setiap lewat terowongan pasti mereka bunyiin klakson. Saya sempat pulang dari Bintaro waktu itu pengajian malam, mobil saya lagi masuk bengkel, saya diantar waktu itu sama panitia. Pas lewat terowongan lagi macet total, tiba-tiba klakson rame bunyi. Saya bilang, tidak sengaja, saya cuma bilang, orang-orang ini kenapa nggak sabar ya? Toh di depan kelihatan memang macet panjang sekali, nggak mungkin klakson ini tidak berpengaruh ke sana. Ternyata yang bawa mobil bilang, Ustaz nggak tahu. Saya bilang, kenapa? Ini syirik ya Ustaz? Apa syirik ini? Apa masalahnya? Dia bilang orang-orang ini klakson bukan karena macet,
Tapi karena berkeyakinan kalau lewat terowongan harus bunyiin klakson supaya penjaga terowongan tidak ganggu mobilnya. Hah? Sedangkal itu apa keyakinannya? Ini semua syirik ini. Ya. Tidak dibolehkan sama sekali. Makanya Allah bilang orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman atau syirik. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keamanan. Makna keamanan Bapak Ibu sekalian, hidupnya tenang. Makin murni tauhid kita, makin kita mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah, tunduk hanya pada hukumnya, ya, patuh pada perintahnya, maka makin tenang hidup itu. Orang makin bertauhid, hidupnya makin tenang. Karena dia tidak akan bergantung kecuali kepada Allah.